Aku mau tanya satu hal simpel buat kamu. Menurut kamu, apa bedanya orang kaya dan orang biasa? Kebanyakan orang bakal jawab, modal, koneksi, privilege, atau keberuntungan. Itu yang bedain. Dan memang, semua faktor itu yang barusan aku sebutin, itu real. Tapi ada satu riset yang bikin aku mikir soal ini berkali-kali. Ada seorang financial planner namanya Thomas Corley, ngejalanin riset ini selama 5 tahun. Dia itu ngamatin kebiasaan harian orang-orang, dan ada 128 orang yang hidup dalam kemiskinan. Dia itu ngamatin kebiasaan orang kaya dan orang miskin. Yang dia temuin itu bukan soal bakat atau warisan yang mereka dapat, tapi yang dia temuin ada lebih dari 200 kebiasaan harian yang secara konsisten itu bisa bedain the haves dari the have-not, yang punya dan yang gak punya. Dan yang bikin lebih menarik lagi, 76% orang kaya adalah self-made millionaires. Bukan anak konglo, bukan pewaris, tapi mereka yang mulai dari nol alias perintis. Jadi pertanyaannya, kamu harus bisa reflect lagi, kebiasaan harian aku selama ini itu kebiasaan orang kaya atau orang yang stuck dan biasa-biasa aja. Nah, aku udah breakdown risetnya dan nemuin 3 habit yang paling impactful yang bisa kamu mulai hari ini tanpa perlu modal gede. Habit pertama yang dilakukan 88% self-made millionaires, tapi cuma 2 orang miskin yang lakuin. Yang pertama, kamu harus belajar setiap hari daripada nge-scroll doang. Ada data yang paling bikin aku kaget dari riset Corley juga. 88% self-made millionaires baca minimal 30 menit sehari untuk self-education. Bukan novel, bukan baca gosip, tapi buku yang nambah pengetahuan mereka, apalagi di bidang biografi orang sukses, buku self-improvement, atau publikasi soal industri mereka. Sekarang coba bandingin dari kelompok orang miskin di studi yang sama. Cuma 2% yang punya kebiasaan ini. 2%. Sementara yang mereka lakuin tuh apa? 77% dari mereka malah nonton TV lebih dari 1 jam sehari. Aku tuh nggak bilang nonton konten itu salah atau nonton TV itu salah, tapi ada beda yang gede banget antara konsumsi pasif, scrolling, nonton tanpa tujuan, sama konsumsi aktif, which is baca atau dengerin sesuatu yang nambah skill atau perspektif kamu. Dan ini bukan data dari Corley doang. JP Morgan melakukan survei lebih dari 100 billionaires yang menemukan habit yang sama. Reading, habit yang paling konsisten mereka sebut sebagai kunci sukses. Warren Buffett ngabisin 80% waktunya buat baca, Bill Gates baca 50 buku setahun. Efek baca itu compounding. Kamu baca 30 menit sehari, selama 10 tahun kamu punya knowledge advantage yang hampir nggak bisa dikejar sama orang yang nggak punya habit ini. Jadi actionable-nya simple. Ganti 30 menit kamu scrolling TikTok sebelum kamu tidur dengan baca 1 chapter buku per hari. Minimal itu aja dulu, mulai dari yang paling gampang. Bahkan kamu juga bisa coba audiobook yang kamu dengerin pas lagi commute. Yang penting itu konsisten. Ingat, Warren Buffett pernah bilang gini, read 500 pages like this every day. That's how knowledge works. It builds up like compound interest. All of you can do it, but I guarantee not many of you will do it. Dan surprisingly, ada satu murid dia yang beneran dengerin, namanya Todd Combs. Dia mulai tracking bacaannya tiap hari, dari 500 halaman, naik ke 600, 750, bahkan 1000 halaman sehari. Sekarang, dia kerja langsung di bawah Buffett di Berkshire Hathaway, dan bahkan disebut-sebut sebagai salah satu calon pengganti Buffett. Dari satu habit doang, kamu bisa ngubah hidup kamu, dan bahkan bisa naik ke tangga karir yang kamu mungkin gak pernah pikir kamu bakal kesana. Jadi ini tuh bukan soal kamu harus baca 500 halaman sehari kayak Buffett juga. Memang itu lumayan ekstrim, tapi 30 menit sehari itu practicable banget dan bisa dilakukan sekarang. Ingat, dalam 10 tahun ke depan, orang yang habitnya baca buku dan orang yang habitnya itu nge-scrolling TikTok itu bakal berubah banget dan akan punya karir atau hidup yang beda. Habit kedua yang menurut aku paling relevan, terutama di kondisi ekonomi sekarang. Again, Corley menemukan bahwa 65% self-made millionaires punya minimal 3 sumber penghasilan sebelum mereka jadi miliuner. 45% punya 4 sumber, dan 29% bahkan punya 5 sumber atau lebih. Ini bukan berarti mereka tuh kerja 5 kerjaan sekaligus, tapi yang dimaksud adalah income streams yang bisa jadi dari gaji utama, ditambah investasi yang hasilin dividen seperti rental property, atau bisnis, atau return
return dari instrumen trading. Logikanya simple, kalau kamu cuma punya satu sumber penghasilan dan itu hilang, kamu bakal langsung stuck. Tapi kalau kamu punya 3 stream dan satu kena masalah, 2 yang lain itu masih bisa nge-cover kamu selagi kamu rebuild. Dan yang menariknya, mereka tuh nggak mulai dengan semuanya sekaligus. Mereka mulai dari satu, nge-stablein itu dulu bisnisnya, baru nambah satu lagi, step by step. Dan menurut Corley, 3 sumber penghasilan itu angka magic number buat self-made millionaires. Pertanyaannya sekarang, kamu udah punya berapa stream of income? Nah, ngomongin soal nambahin income stream tadi, salah satu cara yang paling banyak dilakukan orang sekarang adalah lewat trading. Tapi gini, punya strategi trading yang bagus itu cuma setengah dari pertandingannya aja. Setengahnya lagi, kamu butuh broker yang nggak makan profit kamu lewat hidden cost. Dan ini kenapa platform IUX, platform yang mempunyai spread mulai dari 0,0 pips, bisa memberikan kamu profit tanpa potongan dan tanpa biaya yang nggak masuk akal. Eksekusinya juga super cepat di 30 ms dengan direct to market routing, yang artinya trade kamu masuk di harga yang kamu tuh mau tanpa delay. Dan yang aku suka juga, IUX itu nggak ada trading restriction, jadi kamu mau scalping, mau hedging, mau day trading, semuanya bebas, dan kamu bisa pakai strategi apapun tanpa dibatesin. Proses KYC-nya juga cepet, nggak kayak broker lain yang approval-nya itu berhari-hari. IUX itu fully regulated, jadi soal keamanan kamu nggak perlu ragu lagi. Jadi kalau kamu mau serius coba nambahin income stream lewat trading, stop buang duit di broker yang nggak ngedukung kamu, buka akun gratis di IUX lewat link di description di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke habit terakhir yang menurut aku justru paling penting, makanya aku taruh di paling akhir. Ini kedengarannya boring banget, dan justru karena boring, kebanyakan orang itu nggak nerapin. Again, data Corley yang nggak bisa dibantah, 95% self-made millionaires menabung 20% atau lebih dari penghasilan bersih mereka. Banyak dari mereka yang otomatisin 10% ke rekening pensiun, dan 10% lagi ke rekening investasi. Dan yang lebih penting dari angkanya, mereka itu punya satu prinsip yang sama. Jangan pernah naikin lifestyle mereka, ngikutin kenaikan pendapatan mereka. Ini bisa dibilang salah satu prinsip yang paling penting karena banyak orang kaya itu ketika mereka udah dapat duit, gajinya naik, pendapatannya naik, itu langsung boros, langsung ganti HP, langsung liburan, langsung beli hal-hal nggak penting karena mereka merasa kalau mereka itu bisa afford. Ini yang disebut oleh Corley sebagai lifestyle creep. Dan ini adalah hal yang bikin orang itu stuck di middle class selamanya. Warren Buffett itu sampai sekarang masih tinggal di rumah yang dia beli tahun 1958. Dia tuh nggak langsung beli mansion, dia nggak langsung juga beli penthouse, dia tapi tetap tinggal di rumah dia yang lama. Kenapa? Karena orang kaya itu sadar daripada duit mereka ditaruh di hal-hal yang nggak penting seperti mobil mewah yang memang ujung-ujungnya depresiasi, mereka itu mending menggulung hartanya lagi dan menaikkan capacity earningnya mereka. Jadi actionable-nya tuh apa? Mulai dari satu rule aja, coba terapin di hidup kamu. Setiap kali pendapatan kamu naik, naikin persentasi tabungan kamu dulu sebelum naikin lifestyle kamu. Kalau sekarang kamu nabung 5%, target bulan depan itu 10%. And always automate this, biar nggak sempat dipakai. Dan ini ada satu data lagi yang bikin aku tuh terdiam waktu ngeriset tentang video ini. Menurut riset Corley, rata-rata self-made millionaire yang jalur saver investor itu butuh 32 tahun untuk ngumpulin 3,3 juta dolar. Ini bukan overnight success, itu adalah dekade of discipline. Tapi hasilnya 3,3 juta dolar tanpa perlu bikin startup, tanpa perlu jadi CEO, cuma dari nabung dan invest secara konsisten. Dan rata-rata yang dia interview itu adalah miliuner dari jalur pekerja. Nah, kamu memang balik lagi nggak perlu skill khusus, kamu nggak perlu koneksi orang dalam, kamu nggak perlu modal yang gede. Kamu cuma perlu satu hal, konsistensi. Coba sisihin pendapatan kamu setiap bulannya, mau itu 10% sampai 20% atau mungkin lebih banyak dari itu, untuk tabungan yang setiap bulannya ada, supaya kamu itu nggak ada uang sisa buat spending yang lebih besar dari yang kamu harus spendingin. So, kalau kamu rangkum dari riset 5 tahun Thomas Corley terhadap 200 lebih orang, diantaranya kaya dan miskin, ini tuh bukan soal IQ, warisan, atau keberuntungan. Bedanya ada 3 hal yang kedengarannya itu simple, tapi pelaksanaannya itu butuh konsistensi. Pertama apa? Tadi belajar setiap hari. Kedua, bangun lebih dari satu sumber penghasilan. Dan yang ketiga, hidup di bawah kemampuan kamu. Dan yang paling penting dari semua ini, mereka tuh nggak mulai lakuin habit-habit ini setelah jadi kaya. Mereka lakuin ini sebelum jadi kaya. Pokoknya habitnya dulu itu harus kamu build, baru hasilnya belakangan akan kelihatan. Jadi menurut kamu, dari 3 habit ini, mana yang paling susah buat kamu terapin, dan juga yang paling gampang? Dan mana yang kamu mau mulai hari ini?